Perkenalkan, nama saya Suzan. Perkenalkan, nama saya Farunisa. Kan nama saya Aldi. Hai, aku Wanda. Resti, Rajil, atau juga bisa dipanggil Rara. Perkenalkan, nama saya Komang Yuda. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Halo, nama saya Adli. Perkenalkan, saya Aurin. Nama saya Almafira. Perkenalkan, nama saya Rafa. Dan saya Rizal, kami dari kelompok 8 kelompok Kate Henderson. Sangat penting karena media sosial merupakan media online yang sekarang banyak digunakan untuk membangun relasi dan juga bertukar informasi dalam lingkup ruang dan waktu. Sendiri, keberadaan sosial media sangatlah penting karena sosial media merupakan tempat di mana kita bisa tetap menjalin interaksi dengan orang lain seperti teman dan kerabat, dan juga di sanalah kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dengan cepat. Berapa penting ya media sosial buat aku? Kalau dari aku sih penting banget ya, soalnya kalau dipikir-pikir media sosial itu tempat kita mendapatkan info selain untuk hal hiburan ya. Iya, info-info aku dapat kebanyakan dari media sosial sih. Menurut saya sosial media itu sangat penting. Apalagi pada saat zaman sekarang teknologi sudah berkembang dengan pesat. Dan semua manusia yang ada di bumi ini tergantungan dengan sosial media untuk mendapatkan informasi yang begitu cepat. Sering takut ketinggalan berita nggak? Kalau saya sih, iya. Tapi nggak takut-takut banget. Cuman nggak bisa ketinggalan aja berita atau info terbaru hari ini misalnya. Karena kan saya di rumah terus selama pandemi, nggak keluar-keluar. Jadi menurut saya informasi atau berita terbaru itu harus saya tahu. Jadi saya setiap hari buka sosmed. Tentunya tidak, karena dengan adanya sosial media saat ini dan jejaring internet lainnya, kita bisa mengakses informasi-informasi terkini baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan mudah dan cepat. Sering takut ketinggalan berita enggak? Enggak. Cuman aku orangnya punya rasa ingin tahu lebih tinggi gitu. Jadi ya ada update terbaru, aku tahu. Cuman kalau takut ketinggalan berita sih enggak. Sering takut ketinggalan berita nggak? Sering sih, karena di masa pandemi ini semakin banyak berita dan informasi yang tersebar luas di berbagai sosial media maupun internet. Dan kita dapat bebas mencarinya. Tetapi kita harus pandai-pandai dan bijak dalam memilah berita mana yang valid dan berita mana yang hoax. Menurutku, kesehatan mental itu dimana ketika seseorang secara emosional stabil, kondisi batinnya tentram tanpa ada rasa tertekan, dan bisa mengelola stresnya yang wajar sehingga bisa menjalani aktivitasnya dengan optimal. Arti kesehatan mental bagi aku adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologisnya, emosionalnya, ataupun secara sosial. Menurut saya, kesehatan mental itu adalah kondisi batin dan watak manusia dalam keadaan normal, sehingga bisa menahan stres dan tekanan batin. Menurut aku, kesehatan mental itu sangat penting. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita banyak sekali mendapat tantangan yang menguji kekuatan mental kita. Maka dari itu, kita harus sadar dan peduli terhadap kesehatan mental kita. Menurut saya, kesehatan mental adalah yang pertama, ketika kamu dapat menyadari potensi diri kamu sendiri. Yang kedua, ketika kamu dapat menghadapi tekanan atau stres yang wajar di kehidupan sehari-hari. Ketakutan baca berita di media sosial tentang pandemi. Oh, maksudnya ketakutan di sini kayak resah atau panik gitu ya. Pernah.
Saya pernah sih, apalagi pas kasus COVID di Indonesia ini grafiknya tuh meningkat. Terus ya tinggi gitu kasusnya kan, belum ada kepastian kapan turunnya kasus ini. Terus habis itu pas pertama ada vaksin juga, kemunculan vaksin kan banyak hoaxnya tuh, yang katanya dipasang chip lah, itu permainan elit global lah, apa ini itu, terus banyak kasus kematian juga waktu itu. Takut ngeliat berita tentang pandemi ya? Jujur aku iya, dan sering banget ngerasa kayak gitu. Cuman daripada kita parno, takut, bikin mental kita jadi down, lebih baik kita ketatin protokol kesehatan, ya nggak sih? Pernah sih, kayak trauma gitu ketika mendengar berita tentang pandemi. Kadang mau keluar rumah aja ada takut, soalnya sebagian orang masih belum bisa menerapkan protokol kesehatan. Untuk ketakutan pada saat melihat berita tentang pandemi ini, ya saya sendiri mengalami, karena sekarang itu berita digencarkan oleh berita pandemi yang sana sini kena, dan efeknya begitu berat, bahkan kematian di mana-mana. Itu membuat semua pembacanya menurut saya itu menjadi ketakutan. Kalau boleh jujur, takut sih sebenarnya, soalnya apa ya, terutama buat berita hoax ya. Berita hoax itu akan mencampur adukan pikiran kita gitu loh, membuat mental kita jatuh atau apa, pokoknya takut lah. Tips dari aku untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini yaitu: yang pertama, lakukan aktivitas dan olahraga ringan. Yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, selalu istirahat yang cukup, tidur 7-9 jam sehari. Yang keempat, tetap jalin komunikasi antar teman dan keluarga. Dan yang kelima, menjaga jarak dengan informasi yang berlebih. Dan keempat, mengurangi kecemasan dengan membatasi menonton. Dan yang kelima, lakukan hobi yang kalian sukai. Tips menjaga kesehatan mental dari aku. Pertama, kurangi penggunaan media sosial. Karena di media sosial itu banyak hal-hal toksiknya. Kedua, berolahraga. Karena hanya tubuh yang sehat memiliki mental yang sehat pula. Ketiga, berpikiran positif. Dan terakhir, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tipsnya adalah berolahraga. Berolahraga selain untuk menjaga kesehatan juga memperlancar aktivitas yang kita gunakan dari pagi hingga selesai. Yang selanjutnya adalah mengurangi mengonsumsi berita yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu berita hoax tentang COVID-19. Menurut saya ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Tetapi cara yang paling mudah ialah melakukan hobi kita. Entah itu bermain game, bermain musik, ataupun melukis. Mengapa begitu? Karena jika kita melakukan hal yang kita senangi, mental kita akan tetap fresh dan tetap terjaga. Tips dariku untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini: yang pertama, luangkan waktu untuk melakukan hobi dan bersantai sejenak agar pikiran rileks. Yang kedua, melakukan meditasi sebelum melakukan aktivitas untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari otak kita. Yang ketiga, tidur yang cukup.